Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Malam hari ini kita akan belajar satu topik bagaimana kita meneladani kesabaran Tuhan dalam hal menanggung penderitaan yang harus dia alami. Dari 1 Petrus pasal 3 ayat 13 sampai dengan ayat 22. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat segala berkat-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu, kami bersyukur atas semua apa yang kami alami oleh karena berkenan Tuhan atas hidup kami. Dan sekarang kami mau diberkati Tuhan di dalam firman-Mu. Mari Tuhan kuduskan, mari Tuhan berkati kami sehingga kami mengerti dan memahami dan kami juga mampu melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan 1 Petrus pasal 3 ayat 13 sampai 22. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Tapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia mati Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh, dan dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu, pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh biasanya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Kristus, yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga, sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Sampai demikian baca firman Tuhan, berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak Ibu, surat Petrus dituliskan kepada jemaat di Asia kecil yang oleh karena iman mempertahankan imannya dan karena kesalehan dan kebenarannya mereka harus menderita. Nah, makanya Petrus mengirimkan surat untuk menghibur, untuk meneguhkan, untuk menguatkan mereka di dalam penderitaan mereka. Dan Petrus mengingatkan mereka untuk terus setia berbuat baik. Karena apa? Bagaimana mungkin orang akan berbuat jahat kepadamu kalau engkau berbuat baik? Tetapi memang kadang sekalipun kita baik kepada orang, kita mungkin saja menderita. Kita mungkin saja difitnah, kita mungkin saja diejek dan diolok-olok. Oleh karena itu kita menderita. Banyak penderitaan yang kita alami dalam hidup kita. Baik itu karena kesalahan kita menderita. Baik karena dosa kita menderita. Tetapi penderitaan yang paling berharga di mata Tuhan, yang dianggap baik, yang dianggap suatu berkat bagi Tuhan adalah apa? Ketika kita menderita oleh karena apa? Mempertahankan iman kita, menjaga hidup kita benar, menjaga hidup kita kudus di hadapan Tuhan. Nah, makanya Petrus mengingatkan mereka untuk tetap sabar dan menderita dan melakukan kebaikan dengan tetap sekalipun mereka diejek difitnah dengan hati yang tulus. Melakukan kebaikan, kita harus melihat bagaimana Kristus melakukan kebaikan selama pelayanannya di dunia. Sekalipun dia diejek, dia dihina, dia akan tetap setia. Dia akan tetap
taat, melakukan pelayanannya, melakukan hal-hal yang baik di dalam hidupnya, dengan motif yang benar, dengan tulus, dengan niat yang baik. Nah, banyak orang melakukan kebaikan karena apa? Mengharapkan kebaikan dari orang lain. Tetapi Tuhan menginginkan kita melakukan kebaikan, sekalipun orang melakukan yang jahat kepada kita. Makanya Yesus menegur orang-orang banyak dalam khotbahnya. Kalau kamu membalas kebaikan kepada orang baik kepadamu, itu juga dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tetapi kalau kamu membalas kejahatan dengan kebaikan, maka hartamu akan besar di surga. Kebaikan yang tulus, kebaikan yang memang kita lakukan dengan niat hati nurani yang murni, dan kita lakukan dengan taat dan setia, pada akhirnya kita akan menuai hasilnya. Kita akan terus di sana bahwa orang-orang yang memfitnah kita akan nanti dipermalukan oleh apa kebaikan kita. Tapi kalau kita memang menderita karena kejahatan kita, kenakalan, karena keberdosaan kita, itu tidaklah dianggap suatu kebahagiaan, tetapi itu memang suatu hukuman atas kesalahan kita. Nah, makanya Petrus mengingatkan bahwa jemaat di Asia Kecil pada saat itu, lihatlah Kristus sebagai contoh, sebagai teladan dalam hidupmu. Karena dia sudah menderita karena dosa kita, karena dia sudah mati karena pelanggaran kita. Dia yang benar, dia yang tidak berdosa, tetapi harus dihukum, tetapi harus menderita. Karena apa? Karena kita berdosa. Karena kita melakukan banyak kesalahan dalam hidup kita. Oleh karena itu, mari lihat teladan yang diberikan Kristus, supaya kita juga melakukan apa yang dia lakukan. Karena disitulah ada berkat yang diberikan Tuhan bagi kita. Karena disitulah letak kebahagiaan kita sebagai orang percaya, orang yang taat kepada Kristus. Petrus menuliskan ini bukan asal dia menulis, tetapi karena dia sendiri sudah mengalami. Dalam kitab Para Rasul 5 ayat 41, ketika mereka disiksa oleh karena mempertahankan iman di depan mahkamah agama, mereka pulang dengan gembira, mereka pulang dengan sukacita. Karena apa? Mereka merasa dirinya sudah layak menderita karena Kristus. Karena itu yang dikatakan Kristus, berbahagialah kamu, diberkatilah kamu, kalau karena namaku kamu harus menderita di tengah-tengah dunia ini. Karena mempertahankan iman kita. Makanya Petrus katakan di sana apa? Siap sedia senantiasa. Siap sedia artinya apa? Itu digambarkan seperti seorang ahli bela diri yang memasang kuda-kuda. Dia siap bertahan, dia siap menyerang kapan saja. Demikianlah juga kita ketika difitnah, ketika diejek karena kebaikan kita, kita tetap siap sedia. Karena apa? Kita memang melakukannya dengan niat yang baik, dengan tulus, dengan murni, sama seperti Kristus melakukannya dengan baik. Apa itu? Penderitaan tidak akan pernah luput dari hidup kita. Penderitaan tidak akan pernah meninggalkan hidup kita. Selama kita hidup, kita akan tetap menderita. Baik oleh karena perbuatan kita sendiri maupun karena perbuatan orang lain. Tetapi Kristus sudah memberikan pengajaran bagi kita. Dengan sabar dia menanggung beban yang harus tidak dia tanggung. Menanggung beban yang tidak seharusnya dia tanggung dengan sabar. Itulah penderitaan Kristus. Dan demikianlah juga seharusnya orang percaya, orang beriman, orang Kristen. Dia rela menanggung penderitaan yang memang seharusnya tidak dia tanggung. Tetapi oleh karena mempertahankan kebenarannya, memperjuangkan imannya, dia rela. Karena Kristus sudah memberikan contoh, sudah memberikan teladan. Nah, dan di sana apa yang dijanjikan oleh Tuhan? Siapa yang setia, siapa yang taat, dia akan memperoleh mahkota kehidupan, dia akan memperoleh mahkota dan hartanya besar di surga. Memang bisa saja kita tidak memiliki apa-apa di tengah-tengah dunia ini.
Tetapi yakin dan percaya, kita sedang menimbun harta yang abadi di dalam kerajaan surga. Nah, ketika nanti Yesus yang sebagai hakim yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, di mana kuasa sudah semua ditaklukkan di bawah kakinya, Dia akan memberikan penghormatan, Dia akan memberikan pengakuan atas hidup kita. Bukankah Kristus pernah mengatakan, bukankah Yesus pernah mengatakan, sebab barang siapa mengakui aku di hadapan orang banyak, di hadapan sesamanya, maka aku juga akan mengakuinya di hadapan Bapa, di hadapan para malaikat. Tetapi kalau tidak mengakuinya, maka Yesus juga tidak akan mengakui kita nanti. Maka kesabaran, ketaatan di dalam mengalami penderitaan karena kekudusan kita, karena kebenaran kita, karena iman kita, itu adalah sesuatu yang menggembirakan bagi kita. Karena apa? Kita mengalami hal yang sama seperti Kristus. Bukankah Kristus? Orang siapa yang mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut Yesus. Artinya apa? Menanggung penderitaan yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau memang kita menderita karena kehendak Tuhan, itu adalah karunia, itu adalah berkat, itu adalah kegembiraan bagi kita. Kami di dalam pelayanan kami, ke daerah-daerah sering orang mempertanyakan, kami kalau ke daerah pelayanan pergi cari dana sendiri dengan fasilitas sendiri. Banyak kadang orang yang kita layani bertanya, ini pelayanan dananya dari mana? Kita ceritakan dari dana sendiri. Nah, kadang ada saja suara-suara sumbang, itu mereka bodoh ya, sudah melayani, keluarkan uang sendiri. Tapi yang kita alami dengan bersama-sama dengan kita bersuka cita, kita bergembira. Karena apa? Kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kita sekalipun diejek, tetap melakukan pelayanan. Sama seperti siapa? Kristus. Sekalipun dia dihina, diejek, difitnah, dia tetap setia dan taat. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu di dalam-Mu. Bapa di surga, kami bersyukur buat firman-Mu. Kami bersyukur buat teladan yang Engkau berikan di dalam hidup kami. Oleh karena itu, kuatkan dan teguhkanlah kami di dalam hidup kami, agar kami tidak akan pernah goyah dalam iman kami. Tapi kami tetap mempertahankan dengan pola hidup yang benar, sehingga kami boleh menyaksikan tentang Kristus di tengah-tengah hidup kami. Berkati seluruh jemaat, berkati seluruh kami di dalam segala pergumulan kami. Dalam Kristus Yesus